فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan penukilan kalam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang hikmah perang Uhud. Masih di muka surat 173. Qal walihadza wabbahum ala ruju'i man raja'a minhum an dini. Maka dari itu Allah menghardik orang terhadap rujuknya orang yang rujuk dari mereka dari agamanya, yaitu murtad. Lamma sarakha syaitanu inna Muhammadan qad qutil. Ya Allah. Tatkala syaitan berseru bahwasanya sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Baik, ini kedustaan syaitan. Maka sebagian memilih untuk murtad saja. Na'udzubillah. Faqal wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Iya, dia bukan Allah, dia bukan makhluk yang kekal misalkan dan sebagainya. Telah berlalu sebelumnya para rasul, khalat ay madat, yaitu rasul-rasul sebelumnya pun pernah hidup kemudian meninggal. Maka Muhammad juga polanya seperti itu. Afa in mata aw qutilan qalabatum ala a'tabikum. Maka apabila dia mati atau terbunuh, kemudian kalian, yaitu apakah kalian akan berbalik ke belakang kalian? Tentunya apa asalnya, apakahnya adalah yaitu in qalabtum. Tetapi karena hamzah ini laha sodaratun fil kalam, memang wajib dikedepankan sebagai apa? Sebagai harful istifham, maka dia jadi paling depan walaupun membacanya nanti. Tapi tak masalah ini. Maka apabila dia mati atau terbunuh, apakah kalian akan berbalik ke belakang kalian? Wa may yanqalib ala aqibaihi falayyadurrallaha syai'a. Barang siapa berbalik ke belakangnya, yaitu murtad, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur atas hidayahnya. Dan diantara bukti syukur adalah menjaga hidayah tadi, bukan malah membuangnya karena ada musibah di jalan Allah. Baik. Wasyakirun humul ladzina arafu qadran ni'mah. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang-orang yang bersyukur mereka adalah orang-orang yang mengetahui, mengenal kadar kenikmatan. Fasabatu 'alaiha, atau kenikmatan ini kalau ada di sini kenikmatan ini, kenikmatan Islam. Lalu mereka kukuh di atasnya hatta matu, sehingga mereka mati, au qutilu, atau terbunuh. Fa dhahara atharu hadzal itab, maka jelaslah jejak dari kritikan ini tadi. Wa hukmu hadzal khitab, dan hukum yaitu pelaksanaan dari pembicaraan ini. Ayat ini walaupun turun setelah perang Uhud, terkait dengan peristiwa perang Uhud, namun efeknya dan hikmahnya berlaku nanti tatkala Rasulullah wafat. Nah, Abu Bakar yang menampilkan ayat ini untuk jadi dalil. Yauma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartadda man irtadda ala aqibai, dan murtadnya orang yang murtad ke belakang. Wasabata syakiruna ala dinihim, dan orang-orang yang bersyukur mereka kukuh di atas agama mereka. Fanasarahumullahu wa a'azzahum, maka Allah menolong mereka dan Allah mengukuhkan, Allah memuliakan mereka. Selain sahabat-sahabat yang di Madinah, kabilah-kabilah Badui siapa yang kukuh walaupun jumhurnya murtad waktu itu, yaitu kabilah Bani Toib, kabilah Adi bin Hatim, yang mana beliau membawa zakat, dan itu zakat pertama yang disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menjadi bantuan, termasuk bantuan dana terbesar untuk Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad. Baik, zakat Bani Toib.
wa zaffarahum bi'a'daihim, dan Allah memenangkan mereka terhadap musuh-musuh mereka, wa ja'alal aqibata lahum, dan Allah menjadikan kesudahan yang bagus untuk mereka, diberi kemenangan. Dan inilah hasil dari orang yang bersyukur, diberi tambahan lagi. Summa akhbara subhanahu annahu ja'ala likulli nafsin ajala. Lalu Allah subhanahu menghabarkan bahwasanya dia telah menjadikan setiap jiwa itu memiliki ajal, yaitu batas akhir. La budda an tastawfiyah, wajib untuk dia mengambilnya, menghabiskan ajal tersebut, sampai ke ajal tersebut. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sampai bahkan siapa yang sudah menjauh dari bumi tetap akan kembali ke bumi, yaitu Nabi Isa. Kami dari tanah kami ciptakan kalian, dan ke tanahlah kami akan mengembalikan kalian. Nah, maka Nabi Isa mau tidak mau akan turun lagi memang. Baik. Summa talhaqabih. Kemudian jiwa tadi akan bergabung dengan ajalnya, yaitu menerima ketibaan tamu terakhir, yaitu malakul maut. Fayaridun nasu kulluhum haudal manaya. Maka semua umat manusia akan mendatangi telaga kematian, manaya, kematian, mauridan wahida, sebagai satu tempat yang wajib didatangi. Kalau tak datang, malaikatnya yang datang. Wa in tanawwa'at asbabuh, walaupun sebab-sebabnya beraneka ragam, lari dari kematian, tetap kematian akan mendatangi kita. Kita sudah misalkan pakai baju besi bertumpuk-tumpuk, malah berat sekali. Tetap kalau waktunya mati ya mati. Demikian pula kita sudah sudah minum berbagai jenis obat, makan makanan kesehatan, waktunya mati memang akan mati juga. Baik. Kematian ada saja. Kita sudah lari dari banjir bah, naik gunung, ternyata di gunung boleh jadi didatangi kematian lewat sebab yang lain. Kematian sebabnya beraneka ragam, walaupun ujungnya sama, yaitu kematian ketika tiba waktunya. Wa yasduruna an mauqifil qiyamah masadira syatta. Mereka akan datang dari tempat perhentian di hari kiamat dengan ketibaan yang beraneka ragam. Semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala dengan pola yang beraneka ragam. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok yang masuk ke dalam surga, dan ada sekelompok lain yang masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Ila akhiri kalamih rahimahullah. Baik, ini diambil dari Zadul Ma'ad. Baik, qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu taala, al-asbabul lati tuhawwinu syada'id, sebab-sebab yang akan meringankan kesulitan. Tusahiluha, ini fontnya memang agak antik. Tusahiluha ala nufus, memudahkan kesulitan tadi terhadap jiwa. Awalan ad-du'a, yang pertama adalah doa. Baik, makanya pertama kali ada musibah memang kita langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan wa akhlif li, riwayat itu lebih baik daripada riwayat wa akhlif li. Tak masalah, dua-duanya sahih, tapi kata para ulama yang pertama lebih kuat karena Allah sebagai pengganti. Kalau akhlif li, yaitu berikan saya pengganti. Mungkin diberi tergantung yang hilang Tapi kalau wakhluf li, yaitu Allah lah sebagai pengganti, dan memang Allah adalah sebaik-baik pengganti. Baik. Anta sahibi fis safar wa khalifati fil ahl. Engkau adalah teman saya dalam perjalanan, dan engkau adalah pengganti saya di keluarga saya. Allah pengganti yang terbaik. Intinya memang jalan pertama untuk memudahkan kesulitan, untuk meringankan beban penderitaan adalah memang doa. Wa qad sabaqa an dzakarna ad'iyatal karbi fil faidati sabi'ah. Dan kami telah menyebutkan doa-doa tatkala ada kesulitan yang besar, karab, syiddatul usr, kesulitan besar, pada faidah yang ketujuh. Baik, telah dilewati. Sanian, sebab yang kedua, al-faza'u ila shalah, bersegera untuk sholat.
Ini sudah pernah dilewati ya dari tentang itu ya. Karena Nabi SAW idza nabahu syai'un fazi'a ila shalah. Nabi SAW kalau mengalami sesuatu beliau bersegera untuk sholat, segera menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala. Wa qad sabaqa dzikru adillatin ala hadza fil faidati salisati wal ishrin. Telah berlalu penyebutan dalil-dalil tentang masalah ini pada faidah yang ke-23. Faidah halat bil muslimina syiddah, maka apabila kaum muslimin mengalami kesulitan, halat yaitu turun atau masuk, sawaun min khaufin au dhahabi ni'matis syams wal qamar, sama saja berupa ketakutan atau hilangnya nikmat matahari dan bulan. Matahari dan bulan masih ada tapi nikmatnya sempat hilang tatkala muncul gerhana misalkan. Atau yang lain-lain. Au hasalalahumul jadbu wal qaht, atau mereka mengalami kemarau dan kekeringan. Fazi'u ila sholati wa du'a'i wal istighfar, maka mereka bersegera untuk sholat, doa, istighfar, wa talabi rahmatillahi azza wa jal, dan memohon rahmat Allah azza wa jal. Baik. Au fi halatil tibasil umur, atau musibahnya adalah ada kerancuan dari berbagai urusan, kekacauan. Saya nak maju kan, saya nak mundur. Ini yang betul ini atau itu. Khairiha min syarriha, baik dan buruknya terkacaukan bagi kita. Ilmu kita sangat terbatasi, maka kita mohon penjelasan dari Zat yang Maha Tahu. Alal abad, terhadap hamba tersebut, fima yastaqbiluh, di dalam perkara yang dia hadapi, yusallil istikharah, maka dia sholat istikharah. Wa yatlubu, betul ya, wa yatlubu khiyaratallahi lah, dan memilih dan meminta pilihan Allah untuknya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dan sebelum beliau yaitu Ibnu Taimiyah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, man nadima man istakhara rabbah wastasyara khalqah summa azam summa ya'zam. Tidak menyesal orang yang istikharah kepada Rabbnya, kemudian musyawarah kepada makhluknya, yaitu bermusyawarah dengan orang-orang yang terpercaya, kemudian dia membulatkan tekadnya. Kama fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah SAW dulu sering, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan beliau mengulang-ulang agar semakin paham para sahabat, sering mengajarkan kepada kami istikharah, meminta khiyarah di dalam seluruh urusan. Baik. Seluruh urusan kata para ulama adalah yang kita mengalami kebingungan. Tak, nanti ada adzan duhur, oh siap istikharah dulu, sholat kan tidak ya? Oh, itu jelas bukan seperti itu. Wajib sholat ya sholat duhur. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an. Yaqul, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang dari kalian menginginkan suatu perkara. Cuma ulama khilaf, hamma di sini bidayatul iradah ataukah nihayatuha, ini khilaf. Yaitu yang namanya ham, keinginan, itu awal keinginan ataukah akhir keinginan, yaitu sebelum masuk ke sebuah tekad. Ini khilaf disebutkan oleh Al-Hafidh. Dan yang rajih adalah akhir keinginan. Jelas sekedar desiran hati ingin apa, tak perlu kemudian segalanya istikharah, karena desiran hati itu tak ada habis-habisnya. Tetapi kalau memang keinginannya semakin menguat, nah coba istikharah dulu. Falyarka rak'ataini min ghairil fariidhah, maka hendaknya dia melaksanakan dia rukuk 2 rakaat. Maksudnya sholat 2 rakaat. Tapi kenapa dikatakan yarka? Ini adalah mimbabi apa? Dzikril ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian namun yang diinginkan adalah semua. Dan fuqaha mengatakan ini menunjukkan yang namanya rukuk memang termasuk dari rukun sholat. Sebagaimana sujud dinamakan, sholat dinamakan sujud. Ini menunjukkan memang sujud itu rukun sholat. Bukan sholat wajib, terserah sholat sunnah yang mana, kata Al-Hafidh. Yang penting bukan sholat wajib.
Summa liyaqul, kemudian hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Berarti apa ini? Tawassul dengan sifat Allah. Kalau Allahumma ini tawassul dengan seluruh nama. Baik, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Jala'il Afham, Allahumma, mimnya ini adalah sebagai pengganti dari seakan-akan dia menggabungkan seluruh nama Allah. Ini tawassul dengan nama-nama yang paling indah. Kemudian bi'ilmika, ini tawassul dengan sifat. Wa astaqdiruka biqudratik, dan saya memohon kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya memohon sebagian dari kurniamu yang agung. Jelas kita tak minta semua kurnia. Jelas para nabi lah yang berhak mendapatkan kurnia lebih besar. Kita minta sebagian. Kita tahu diri, tak mungkin minta kurnia semuanya. Fa innaka taqdiru wala aqdir, karena sesungguhnya engkau mampu sedangkan saya tidak mampu. Ini menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan kelemahan. Semakin hamba itu menunjukkan kelemahan kepada Allah, maka dia akan semakin jauh dari kesombongan. Semakin jauh dari kesombongan, semakin dekat. Semakin dekat dengan dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, maka dia akan semakin ditolong. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau tahu sedangkan saya tidak tahu. Baik. Semakin kita merasa tidak tahu, kita akan semakin semangat belajar dan semakin diberi ilmu. Tapi kalau kita merasa sudah tahu, maka kita akan dijauhkan dari ilmu. Baik. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang yang menyombongkan, orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar dari ayat-ayatku, kata Allah Ta'ala. Semakin sombong, semakin justru apa? Jauh dari ilmu. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, beliau menukilkan ucapan dari para ulama, al-mutawadhi minat tulab aksaruhum ilma. Orang yang tawadhu dari para tulab, merekalah yang paling banyak ilmunya. Baik. Sebagaimana air itu turun dari atas ke bawah, lari dari tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ya kesombongan itu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairal li, sambil menyebutkan apa urusan dia di situ. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwasanya perkara ini lebih baik untuk saya. Baik, khair itu akhyar. Lebih baik untuk saya disebutkan menikah atau beli kereta atau bangun rumah atau apa. Baik. Tapi jangan yang pergi ke Las Vegas, oh ini saya nak keluarkan kad kah, tak keluarkan, istikharah dulu, tak ya, itu dosa minta itu. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, di dalam urusan agama saya, dalam kehidupan dunia saya dan kesudahan urusan saya, yaitu akhirat. Au qala ajili amri wa ajilih, atau mengatakan yaitu dunia dan akhirat, yaitu ajili amri, yaitu apa? Dunia, wa ajilih akhirat. Faqdurhu li, maka takdirkan dia untuk saya, wa yassirhu li, dan permudahkan, bukan hanya ditakdirkan tapi juga dipermudah, dibuat jadi senang urusannya. Summa barik li fi, kemudian berkahilah dia untuk saya, minta tambahan berkah lagi, bukan hanya ditakdirkan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrul li, apabila engkau tahu bahwasanya urusan ini buruk untuk saya, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, au qala fi ajili amri wa ajili, fasrifhu anni wasrifni an, maka palingkanlah dia dari saya. Ini dengan pola sulasi, dan itu cukup karena sarafa yasrifu dia mutaaddi. Tapi kalau fasarrifhu berarti apa? Diulang-ulang, polanya pengulangan. Ini tak perlu pengulangan, cukup fasrifhu, yaitu palingkan dia. Palingkan dia dari saya, wasrifni an, dan palingkan saya dari dia. Jangan apa? Dia menjauh tapi pikiran saya masih ke dia terus, padahal dia bukan takdir untuk saya. Seperti kata sebagian orang, apa itu? Apa istilahnya? Jaga jodoh orang lain. Pikiran kita ke dia, padahal dia bukan jodoh kita. Sedih lah kalau gitu. Nah, diminta agar apa? Kita juga tak lagi memikirkan dia.
Dia tak harus wanita kan, mungkin kereta cantik juga, oh si dia, atau rumah atau apa, tergantung apa yang diinginkan. Wa qaddir lil khaira haitsukan, dan takdirkanlah untuk saya kebaikan apapun dia itu. Yang penting kebaikan, bukan keinginan saya. Yang penting adalah keinginan Allah, bukan keinginan saya sendiri. Karena Allah yang tahu, saya tidak tahu. Summa ardini, kemudian jadikan saya ridho kepada pilihanmu tadi. Waqal wa yusammi hajatah, menyebutkan apa hajat dia. Ilahuna wallahu a'lam.